Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. eh, kita ketemu lagi hari ini materinya eh, laundry ya, gas laundry and valet service. Sebenarnya untuk uji kompetensi, ujian akhir untuk materi laundry sendiri nggak terlalu banyak ya. Pokok bahasannya itu ada di bab-bab sekarang. Tapi tetap kita harus pelajarin untuk wawasan kita ke depannya. Nah, yang paling banyak keluar itu komposisinya front office dan housekeeping. Front office itu banyak banget. Yang paling banyak front office, yang kedua housekeeping, baru yang ketiga laundry. Kemarin tempo lalu saya sudah kasih materi ini di GCR, Gas Laundry and Valet Service. Nah, sekarang adalah penjelasannya. Sekarang gas laundry dan valet service. Nah, ini pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya, di today's learning. Pertama kita akan pelajari gimana sih alurnya ya, alur pelayanan dari gas laundry dan valet service itu sendiri. Selanjutnya teknik pelayanan. Jadi ada alur pelayanan, ada teknik. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya. Yang terakhir itu tugas dan kewajiban setiap section. Saya coba laundry ini akan saya jelaskan secepat mungkin ya, supaya nanti saya bisa buka sesi tanya jawab, khususnya untuk mapel lain boleh, housekeeping atau front office, atau mau nanya tentang gimana sih nanti ujian akhir, atau gimana sih nanti ujian kompetensi, silakan ditanyakan. Bismillah. Nah, untuk alur pelayanan gas laundry and valet service, kita masuk ke slide pertama. Ini adalah alurnya. Ya. Jadi di materi sebelumnya, laundry itu ada 3 jenis pelayanan ya. Ada pertama gas laundry, house laundry, dan dry clean. Kalau house laundry itu berarti linen-linen hotel, contohnya taplak meja, terus serbet, bed sheet, ya, pillowcase, dan lain sebagainya. Kalau untuk gas laundry, kalau tadi house laundry ya, kalau gas laundry itu pakaian tamu. Bebas pakaian tamu mau seperti apa, ya mulai dari yang pakaian dia dalam sampai pakaian luar outernya. Terakhir ada dry clean. Nah, dry clean adalah pakaian yang khusus dicuci dengan metode kering, tidak menggunakan air. Ya, jadi kurang lebih dalam laundry department pencucian itu dibagi menjadi 3, ada gas laundry, ada house laundry, dan dry clean. Itu kuncinya. Nah, nanti baru kita masuk ke alur yang akan saya jelaskan ini. Ya. Nah, ini alurnya terkait dengan gas laundry. Kalau house laundry dan kalau house laundry ya khususnya. Kalau house laundry itu kan pakaian hotel ya. Barang-barang hotel termasuk uniform dan linen-linenan itu nggak perlu dijemput. Nah, jadi nanti petugas housekeeping atau staff yang pakai uniform tinggal ngasihin aja pakaian kotornya ke laundry, sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya guest laundry, pakaian tamu harus dijemput, ada alurnya tersendiri. Makanya ada bab khusus yang mempelajari alur pelayanan guest laundry dan valet. Pertama, kita bayangkan aja ya, tamu ada di kamar nih. Ya, misalnya Jonathan ada di kamar, Mr. Jonathan di kamar. Mr. Jonathan punya stay di hotel 7 hari 8 hari 7 malam. Beliau hanya bawa pakaian terbatas. Jadi, beliau butuh laundry. Nah, gimana sih caranya? Mr. Jonathan harus menelpon laundry.
Jadi di hotel itu ada telepon ya di sebelah kasur ya, biasanya ada telepon, nanti ada shortcut buttonnya, tombol langsung tulisan laundry atau ada nomor extension. Nah, itu biasanya ada telepon book di sebelah telepon. Ya, nanti tinggal dilihat laundrynya nomor berapa. Tamu nelpon nih, Mr. Jonathan nelpon. Halo Pak, saya mau laundry dong. Baik Pak. Nah, ini yang menerima telepon adalah order taker. Ya, jadi di housekeeping itu ada yang namanya order taker. Order taker menerima telepon. Ya. Nah, order taker itu bisa order takernya housekeeping ya, bisa juga order takernya laundry. Tapi kalau untuk di bab ini kita akan fokus semuanya ke order taker laundry atau struktural laundry. Order taker menerima telepon. Baik Pak, boleh saya tahu nomor berapa, nomor kamar berapa? Disebutin Mr. Jonathan nomor 666. Baik Mr. Jonathan, nomor kamar 666. Valet kami akan segera ke kamar. Gitu ya. Jadi order taker menerima, order taker memastikan nomor kamar, lalu order taker menyampaikan ke valet. Valet itu siapa? Valet itu adalah petugas laundry yang bertugas menjemput pakaian di kamar. Menjemput pakaian di kamar dan mengantarkan kembali pakaian ke kamar. Jadi ada dua tugasnya, menjemput dan mengantarkan. Itu tugasnya valet. Jadi order taker setelah menerima orderan, ngasih tahu ke valet, valet ngejemput ke kamar. Ya. Nah, kalau ini ada opsi lain ya, kalau misalnya tidak ke laundry atau ke valet, order taker laundry atau ke valet laundry, bisa juga minta tolong room attendant yang lagi bersihin kamar. Misalnya Mr. Jonathan lagi bersihin kamar nih, jadi housekeeper. Tamu minta tolong anterin laundrynya. Ya, room attendant juga punya kewajiban untuk menerima tugas laundry. Menjadi valet sementara lah. Nah, selanjutnya setelah valet menerima pakaian ke kamar nih, valet kan ke kamar. Bayangin valet sudah menerima orderan dari order taker, valet ke kamar, lalu valet mengetuk dengan prosedural ya, ketuk 3 kali, menyebutkan valet laundry, laundry service, laundry service, laundry service 3 kali pelan. Tunggu sampai pintu dibuka, setelah dibuka tanyakan cuciannya. Setelah menerima cucian, kalian perlu tahu di kamar itu ada yang namanya laundry list. Ya, jadi di wardrobe, di lemari hotel, di lemari kamar hotel itu ada laundry list dan laundry bag. Ya, nah, biasanya ada di wardrobe tuh di dekat gantungan atau ada di dekat slipper sendal ya. Biasanya ditaruh laundry bag-nya di sana dan laundry list-nya di sana. Nah, tamu valet akan menyocokkan ya. Jadi seharusnya tamu itu mengisi laundry list dulu sebelum menyerahkan ke valet. Tapi kalau misalnya belum diisi, berarti tinggal tugasnya valet untuk mengisi. Gimana caranya? Bapak, boleh saya terima cuciannya? Ini cuciannya. Baik Bapak, saya cek dulu ya. Dicek sambil valetnya mencentang pieces dan sesuai dengan jenisnya. Misalnya jeans 2 pieces, kaos kaki 2 pasang. Nah, itu ada di laundry list. Ya. Setelah semuanya di list, ya, jangan lupa untuk memastikan ini ada beberapa poin jumlahnya itu piecesnya, baik pieces satuan atau pieces pasangan, seperti kaos kaki ya pasang, sarung tangan pasang. Lalu setelah itu perhatikan jenisnya ya, dan harus cocok dengan list. Kalau jeans ya dicentang jeans yang dikasih nomor jeans ya piecesnya. Jangan kamu dapat jeans nulisnya trouser, celana bahan. Jangan jeans kamu nulisnya rok. Jadi harus jeans ya jeans. Ya. Selanjutnya cek adakah barang yang tertinggal di setiap kantong atau di selip-selipan bundelan cucian. Apa aja biasanya
ada uang ya atau kertas ya, biasanya kertas penting atau mungkin bond, hal-hal receh ya, atau cincin, jam ya, atau mungkin alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicek. Supaya apa? Pertama, tidak merusak mesin. Yang kedua, menghindari kerugian kalau misalnya tamu menuntut. Yang ketiga, yang pokoknya melindungi kita ya. Terus selanjutnya, kerusakan pada cucian. Nah, ini juga kita harus cek pakaian ya, setelah menerima cucian, dicek ada kerusakan nggak? Misalnya kancing kurang satu, atau ada robek di ketiak, ada robek di trusernya, di celananya. Nah, itu harus dicek. Kenapa? Kalau misalnya terjadi kerusakan, tapi tidak kita validasi, nanti setelah pencucian bisa aja tamu yang menuntut. Bilang, kok ini robek, kok ini begini, kok ini begitu. Nah, ujung-ujungnya kita ganti. Fungsi validasi ini adalah mengurangi kerugian yang akan kita terima kalau misalnya tamu menuntut lebih ya. Padahal sebenarnya memang dari awal rusak. Nah, kalau misalnya ada kerusakan seperti itu ya, robek-robek kayak gitu, boleh ditawarkan pelayanan penjahitan. Jadi di laundry itu ada section jahit namanya seamstress. Tulisannya SEAMSTRESS kalau nggak salah. Nah, itu tugasnya ngejahit, tukang jahit, tukang benerin baju lah. Nah, kalau misalnya tamunya butuh pelayanan untuk jahit, silahkan ditawarkan. Misalnya kancingnya mau diganti, trusernya mau dijahit lagi, dan lain sebagainya. Kerusakan juga terkait dengan noda yang agak sulit dihilangkan. Misalnya noda tinta dan lain sebagainya, itu harus ditanya, mau nggak di-spotting atau dihilangkan nodanya. Karena spotting itu ada kemungkinan merusak bahan. Ya, jadi makanya harus ditanya. Selanjutnya, poin keempat, pemberian saran metode pencucian yang tepat. Nah, kalau misalnya ya jas yang biasa saya pakai itu nggak bisa dicuci biasa normal, harus di dry clean. Kalau misalnya dia dicuci normal, bahannya akan cepat rusak, cepat luntur, terus nggak kaku lagi, seperti itu. Makanya harus menggunakan metode yang tepat. Begitu juga dasi atau bow tie, dasi kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa bahan yang memang harus diberitahu metodenya. Jadi kalau misalnya dia nyentangnya cuci biasa, ya kita harus kasih tahu, di make sure ulang, bener nggak nih mau cuci biasa. Soalnya kalau rusak, salah kita lagi. Gitu ya. Misalnya kain sutra nggak bisa kita setrika, ya setrika panas, harus uap, seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Yang kelima, kalau sudah divalidasi dan sudah ditegaskan kembali ke tamu, valet meminta tanda tangan ya ke tamu. Fungsinya buat apa? Supaya kalau misalnya dia menuntut, ada bukti bahwa dia sudah menandatangani. Makanya laundry list itu adalah senjata dan perlindungan kita. Jangan sampai laundry list itu kita ngisinya sembarangan. Nanti di ujian praktek dan di uji kompetensi, kalau misalnya nanti ada laundry, mengisi laundry list, bagian dari housekeeping juga, kalian harus bisa. Jadi nggak boleh sampai salah. Ya, prosedurnya juga jangan sampai salah. Makanya ini saya jelaskan sedetil mungkin. Kalau dia sudah tanda tangan, berarti tamu artinya sudah sepakat. Selanjutnya, sudah divalidasi ya ke tamu, masukkan cuciannya ke dalam laundry bag. Ya, tadi saya jelaskan di kamar itu ada laundry list, itu list cuciannya. Yang kedua ada laundry bag. Nah, laundry bag itu kayak ya laundry bag lah, tas untuk cucian. Biasanya dari tali sama plastik doang. Nah, laundry bag ini setelah dimasukkan, kita tinggal pamit ke tamu. Nah, Bapak, sudah ya Bapak, ada lagi yang bisa saya bantu? Kalau misalnya sudah tidak ada, keluar. Kalau misalnya ada, ya tinggal dilayani. Setelah keluar, tutup pintu pelan-pelan, pastikan lagi nomor kamarnya. Ya, pastikan nomor kamarnya. Sudah pastikan nomor kamarnya, sudah kembali lagi ke laundry department. Kita lanjut ke poin selanjutnya, poin ketiga.
Setelah itu, valet menyerahkan laundry bag ke supervisor. Nah, sebenarnya supervisor nggak perlu ke supervisor juga nggak masalah, tapi lebih baik ke supervisor supaya supervisor bisa bertanggung jawab kalau misalnya terjadi apa-apa. Nah, ini namanya double protection. Hobinya hotel itu melakukan proteksi ganda, malah triple ya, quartet. Setelah ke supervisor dicocokkan cucian dengan laundry list-nya, setelah itu supervisor akan memisahkan pakaian yang di laundry biasa ya dengan mesin cuci dan dengan dry clean atau dengan metode bahan kimia ya, nggak pakai air. Hanya seperti itu. Selanjutnya ke proses marker. Nah, setelah supervisor menyerahkan ke sectionnya, section laundry dan section dry clean, di dry clean section dan guest laundry section itu ada petugas namanya petugas marker. Nah, marker itu tugasnya ngapain? Namanya mark. Mark itu artinya tanda ya, marking. Jadi marker itu tugasnya memberikan tanda pada pakaian. Nah, pakaiannya diberikan tanda. Tandanya itu apa aja? Tandanya itu harus lengkap ya. Sebentar. Tandanya itu nama, terus kamar, jenis pakaian, ya. Nama, jenis pakaian, nah itu ada kodenya. Terus kode ini kan nanti kan pas saat dicuci kan kondisinya terpisah ya. Makanya fungsinya kode ini saat nanti setelah dicuci ngumpulinnya gampang seleksinya. Oh ini punya kamar ini. Oh ini punya ini gitu. Jadi nanti biasanya di kerahnya itu atau di belakang di sini kan ada tulisan kain ya. Biasanya dicantolin di sini nih marker tulisan kain, nomor kamar, nama tamu, terus jumlahnya dan lain sebagainya ini ditulis di sini. Ya. Setelah di marking kita lanjut. Setelah diberikan tanda, marker mencatat semuanya di logbook. Ya. Setelah mencatat di logbook itu buku ya, buku alur keluar masuk pakaian. Setelah dicatat ke logbook, marker menyerahkan pakaiannya ke tugas pencuci. Ya, petugas pencuci tadi kan ada dry clean dan laundry. Ya, ada laundry section, ada dry clean section. Diserahkan ke mereka berdua. Nah, petugas pencucinya kalau laundry section namanya washman. Ya. Kalau misalnya pencucinya dry clean namanya dry cleaner. Jadi diserahkan ke mereka untuk disikat, dicuci. Ya. Selanjutnya, pakaian yang diserahkan ke sectionnya untuk dicuci petugas pencuci, baik itu washman atau dry cleaner. Sementara itu laundry list-nya diserahkan ke office clerk. Ya, office clerk itu bagian office-nya laundry. Jadi laundry list diserahkan ke office clerk. Ya. Selanjutnya washman dan dry cleaner. Ini kalian boleh screenshot atau dicatat ya, terserah kalian. Ini kalian kalau misalnya mau nonton ulang di YouTube juga seharusnya rekaman ini di-upload di YouTube ya, jadi tinggal nonton ulang aja di YouTube. Selanjutnya washman dan dry cleaner melakukan proses pencucian. Tadi saya jelaskan, tinggal mencuci sesuai dengan prosedurnya, gimana cara mencuci pakaian laundry dan cara mencuci pakaian dry cleaner. Materi ini ada di kelas 11 ya. Selanjutnya office clerk yang tadi saya jelaskan, office clerk harus kan office clerk menerima laundry list. Nah, laundry list-nya itu untuk mengestimasikan ongkos dan biaya yang harus ditangguhkan ke tamu. Jadi dia itu hitung-hitungan tuh.
Kan sesuai dengan piecesnya, ini sekian, ini sekian, ini sekian, harganya berapa per piecesnya, nanti tinggal dijumlah, nah itu dia yang buat, namanya office clerk, petugas untuk membuat itu tagihan tamu. Lalu membuatkan rekening penagihan, ya nanti keluar slip tagihan, ya. Selanjutnya kita lupakan office clerk, kita lanjut ke proses pencuciannya. Setelah proses pencucian kelar oleh washman atau dry cleaner, pakaian kan dikeringin tuh, ya, dikeringin sampai kering, habis itu langsung disetrika, ya, disetrika oleh presser, ya, penyetrika namanya presser. Presser menyetrika pakaian, ya, poin 7, presser menyetrika pakaian. Pakaian dipisahkan sesuai kode, lalu mengembalikan ke checker. Pakaian ini macam-macam alatnya ya. Penyetrika ya ada Mangler, ada Suzy Q, ada lain sebagainya, ada macam-macam. Nah, setelah itu presser akan memisahkan pakaiannya. Jadi pakaiannya dipisahkan sesuai kode. Makanya tadi ada kode ya, langsung dipisahkan oleh presser. Lalu mengembalikan ke checker. Ya, ke checker, nanti ada petugas lagi namanya checker, nanti saya jelaskan. Sementara itu office clerk menyerahkan tagihan tadi ke front office, ya, untuk dimasukkan ke tagihan tamu saat tamu check out, ya. Jadi tagihan tadi office clerk buat diserahkan ke front office. Front office akan masukin ke rekening tagihan ke tamu, ya, saat dia check out. Nah, setelah ke checker pakaiannya, checker memisahkan pakaian berdasarkan kode. Lalu pakaian itu dilipat, ya, yang harusnya dilipat kayak ya celana dalam, kaos, nah yang harus dilipat, yang harus digantung. Kemeja itu juga ada opsi digantung atau dilipat. Saat di laundry list biasanya ditanyakan. Saat valet ke kamar ya ditanyakan, ini kemeja mau digantung atau dilipat. Nah, jadi semuanya ditanyakan mau digantung atau dilipat. Nanti sesuai dengan permintaan, digantung atau dilipat, checker tinggal melaksanakannya. Ya, jadi makanya pakaian dipisahkan sesuai kode oleh checker, lalu dia lipat, membungkus pakai plastik wrap, ya plastik bubble atau plastik laundry, lalu digantung, yang harusnya digantung dan diplastikkan juga. Setelah itu dijadikan semuanya dalam satu bundel. Ya, kalau yang dilipat ya kalau kalian pernah nge-laundry di tukang laundry ya tinggal ditumpuk-tumpuk aja terus diplastikin semuanya ya. Kalau yang gantung ya didekatkan saja, nanti saat mengantarkan tinggal diantarkan bersamaan. Lalu jangan lupa dicocokkan dengan laundry list, jangan sampai ada yang kurang. Kalau misalnya ada yang kurang harus dicari tahu ada di mana. Ya, jangan sampai nyangkut ke kamar orang. Memang titik mistake-nya ya, titik errornya itu paling besar ada di poin ini di checker. Jadi checker itu biasanya kehilangan satu pieces atau dua pieces baju. Nah, ini yang bikin berat tugas checker. Selanjutnya, checker mengembalikan pakaian kepada valet. Ya, valet siapa? Valet adalah orang yang mengantarkan, menerima dan mengantarkan pakaian. Jadi valet setelah menerima pakaian dari checker kan udah rapi tuh, udah dalam bundelan. Ya valet tinggal ngirimin aja ke kamar. Ketok, kasih ke tamu. Kalau tamunya nggak ada, valet kembali lagi ke laundry department untuk diserahkan ke supervisor. Nah, biasanya supervisor akan memerintahkan checker untuk mengirimkan kalau misalnya tamu sudah mengkonfirmasi. Ya, atau housekeeping attendant juga bisa, room attendant. Seperti itu alurnya. Jadi panjang ya. Jadi sebenarnya ada dua pokok penting. Yang pertama cucian. Pertama ada dua poin penting. Yang pertama cuciannya. Yang kedua adalah listnya. Jadi baik cucian dan list, laundry list, ini punya
alurnya masing-masing. Kalau cucian tadi ya setelah dari kamar oleh valet diserahkan ke supervisor menyerahkan ke marker menyerahkan ke tugas pencuci, washman atau dry cleaner, habis dicuci, dipreser, disetrika atau dilicinkan, setelah itu diserahkan ke checker, setelah diserahkan ke checker, diserahkan kembali ke valet. Itu cucian. Kalau misalnya laundry list-nya dari valet ke supervisor ke marker menyerahkan ke office clerk menyerahkan ke front office akan menyerahkan ke tamu tagihannya. Jadi ada dua pokok penting ya, itu ada dua skema alur, yang pertama pencuciannya dan yang kedua adalah laundry list-nya. Jadi biar nggak bingung caranya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah poin kedua, teknik penanganan gas laundry ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit sekilas ya. Jadi kalau di laundry itu tadi kita bagi ada gas laundry, ada house laundry, dan ada dry clean. Nah, teknik penanganan adalah metode untuk mencucinya. Ya. Ada metode mencuci laundry. Kayak gimana itu? Metode mencuci laundry itu menggunakan air dan deterjen. Ya, bahan kimia yang menggunakan air lah. Lalu ada proses pemerasan dan pengeringan. Ya. Itu kalau laundry. Jadi menggunakan air. Poinnya seperti itu. Kalau dry clean, dia tidak menggunakan air. Jadi dia kering. Namanya dry ya, jadinya pasti kering. Nah, ini mesinnya seperti ini, besar, gede banget. Nanti pakaian itu tinggal dimasukin ke sana. Dia itu sistemnya dipanaskan menggunakan bahan kimia khusus. Nah, nama bahan kimianya itu chlorothilen solvent. Nah, kalian bisa lah cari di Google ya, bahan kimia untuk dry clean, perchlorothilen solvent. Nah, ini akan jadi mesin laundry itu besar, di belakang itu ada bahan kimia gentong kayak gitu. Tadi si solvent itu, nah dia akan menguap. Nah, saat menguap ini akan bereaksi dengan kotoran yang ada di jas misalnya, jas. Nah, saat bereaksi dengan jas, pakaiannya akan ngegumpal dan akan tersisihkan. Jadi cara metode pembersihannya seperti itu. Jadi tidak dilarutkan. Kalau menggunakan air kan dilarutkan ya. Tapi kalau misalnya menggunakan dry clean, dia digumpalkan, dikumpulkan dan disisihkan. Ya, itu metode dari dry clean. Selanjutnya metode ketiga ada press only. Nah, kalau press only artinya dia tidak dicuci, ya, tidak di laundry dan tidak di dry clean. Dia langsung disetrika aja atau langsung dilicinkan. Biasanya ini bahan-bahan yang bahannya kebanyakan serat plastik, jadi nggak bisa dicuci. Ya, contoh ya banyak lah ya. Bahan sutra juga kebanyakan lebih baik tidak dicuci. Ya, atau misalnya pakaiannya tidak kotor, hanya lecek doang. Nah, itu juga menggunakan pelayanan press only. Jadi minta tolong setrikain doang, pakaiannya udah bersih. Nah, press only itu ya tadi setrika ada yang menggunakan alat besar, ada yang menggunakan setrikaan uap seperti ini. Ya. Capek juga yang ngomong. Selanjutnya, kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Jam 9 baru setengah jam. Selanjutnya tugas dan kewajiban dari laundry department. Seksi-seksinya ya. Ini ada office section, ada valet section, ada dry cleaning section, house laundry section, dan guest laundry section. Oke, kalau office section,
Kalau office section berarti dia secara khusus pekerjaannya adalah urusan-urusan office ya. Kalian kebayang lah office itu ngapain sih? Yang angkat telepon, membuat administrasi, perencanaan uang, perencanaan biaya, ya. Itu semuanya tugas office. Mengatur jadwal SDM, sumber daya manusia ya. Misalnya kapan masuk stafnya, terus mengontrol chemical, solvent ya yang dipakai untuk pencucian, terus inventaris, inventory barang pencuci, ya, terus inventory banyak lah, inventory alat-alatnya dan lain sebagainya. Ya itu tugas dari office section. Menerima order taker juga tugasnya office section. Ya, menerima komplain, melayani komplain juga tugasnya office section. Jadi office section itu tugasnya banyak. Dalam ruangan dia duduk doang. Ya kayak kantor aja. Kebayang lah namanya office. Selanjutnya ada valet section. Nah, valet section yang sudah saya jelaskan berkali-kali, valet itu menjemput dan mengantarkan pakaian tamu. Seperti itu aja. Biasanya di hotel itu petugas yang paling banyak dapat tips itu selain bellboy, yang kedua ada valet. Ya kalau misalnya banyak yang melakukan laundry ya tamunya. Selanjutnya ada dry cleaning section. Nah ini sesuai tadi yang saya secara garis besar, laundry department itu dibagi 3 section sesuai dengan pencuciannya ya. Ada house laundry, ada guest laundry, dan dry clean. Kalau dry cleaning section itu berarti mencuci dengan metode dry clean. Ya, petugasnya siapa aja? Ada marker dan checker. Ya, jadi dry clean ada checkernya sendiri dan ada petugas markernya tersendiri. Dan ada tugas pencucinya. Pencucinya namanya tadi dry cleaner. Ya. Kalau house laundry berarti dia berhubungan dengan linen-linenan dan uniform. Makanya ada checkernya dibagi 2. Ada linen checker ngecek linen-linenan dari F&B, linen dari housekeeping. Itu dicek oleh linen checker. Kalau pakaian seragam F&B, seragam housekeeping, seragam FO, seragam office, yang ngecek itu uniform checker. Ya. Selanjutnya petugas pencucinya namanya washman. Setelah dicuci ada tugas penyetrika. Nah penyetrika ini dibagi 2, ada presser dan mangler. Kalau presser dia melipat dan melicinkan pakaian-pakaian uniform biasanya ya. Pakaian yang disetrika pakai setrikaan uap biasa atau setrikaan yang dipres tapi bentuknya pakaian. Nah, kalau mangler itu biasanya linen-linenan, nyetrika khusus linen. Alat mangler seperti apa? Alat mangler itu seperti mesin penggiling pasta ya. Kalau kalian pernah lihat mesin penggiling pasta, tinggal masukin linennya, dia ketarik sendiri. Nanti tinggal dilipat secara manual atau ada mesin khusus untuk melipat linen, melipat spray gitu ada khusus. Itu house laundry section. Terakhir ada guest laundry section. Nah, guest laundry section ini khusus untuk pakaian tamu. Jadi pakaian tamu itu nanti ada yang di dry clean, ada yang lewat proses guest laundry. Petugasnya cuma ada marker, ya tadi menandakan, ada washman, tugas pencucinya, dan ada petugas presser, penyetrika, dan checker untuk ngecek. Nah, valet terpisah ya, valet section terpisah. Valet section selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ini ya. Ini alurnya secara garis besar, mind map-nya seperti ini. Boleh kalian screenshot
Boleh kalian screenshot. Jadi ini bisa. Nah, jadi prosesnya dari sini ya, in-house guest nelpon ke in-house guest kan di guest room. Nah, nanti dia akan nelpon in-house guest akan nelpon laundry order taker. Laundry order taker ngasih tugasnya ke valet untuk menjemput pakaian. Valet ke guest room. Ya. Setelah valet ke guest room, valet pergi ke guest laundry section bertemu supervisor. Ya, supervisor untuk ngecek laundry list tadi ya. Setelah dicek, supervisor akan memisah pakaiannya ke laundry section atau dry clean section. Di mereka berdua akan dicek oleh marker. Ya, sebenarnya petugas marker setiap section dibagi sendiri ya. Laundry section punya sendiri, dry clean section punya marker sendiri. Setelah itu di dry clean section pakaian akan dicuci, di laundry section pakaian juga akan dicuci. Ya. Setelah dicuci akan masuk ke presser. Ini juga washer akan dimasuk di tumbler atau di pengeringan. Selanjutnya tinggal dipres dan masuk ke checker. Ya, dari checker sudah dipisahkan, dilipat, digantung, ya, diserahkan kembali ke valet. Valet akan menyerahkan ke guest room. Nah, ini poinnya tadi si laundry list punya alur sendiri ya. Itu tadi alur cucian yang saya jelaskan. Kalau alur laundry list-nya dari kamar tamu, si valet ngambil ke laundry list sambil validasi antara laundry list dengan cuciannya benar atau tidak. Laundry list akan diserahkan ke guest laundry. Setelah itu akan diberikan ke marker sebenarnya untuk dipisahkan, baru diserahkan ke office clerk. Oh, nggak ada office clerk di sini, kocak. Diserahkan ke office clerk. Setelah di office clerk, baru office clerk menyerahkan ke FO cashier. Ya, itu alur pelayanan guest laundry. Pusing kan? Nah, ini alur pelayanan house laundry. Tadi beda ya, kalau guest laundry itu untuk pakaian tamu, kalau house laundry itu untuk seragam atau linen ya. Nah, ini bagiannya dibagi jadi dua departemen. Ada bagian dari housekeeping, ada bagian dari laundry. Ini kita fokus ke housekeeping aja ya. F&B ya kita seolah-olah adalah F&B gitu. Nah, housekeeping bakalan ngambil pakaian dari setiap departemen. Jadi housekeeping nanti bakalan keliling ke metodenya ada dua. Bisa housekeeping yang keliling ke semua departemen, baik itu F&B, kitchen, ya. Mereka collecting linennya dan uniformnya, atau departemen masing-masing menghampiri langsung ke laundry department untuk barang-barang mereka dicuci. Jadi alurnya employees uniform, ya seragam pekerja, diserahkan ke uniform room. Setelah dari uniform room, akan diserahkan ke linen and uniform section yang ada di laundry. Habis itu akan dipisahkan nih sama sorter. Ya, mana yang harus dicuci, mana yang harus di dry clean. Ya, kalau dicuci biasa berarti ke laundry, kalau di dry clean ya dry clean. Di laundry ya tinggal dicuci, terus disetrika dan sebagainya sampai selesai. Kalau misalnya ke dry clean ya sama prosesnya, tinggal dicuci, dikeringkan, disetrika, lalu selesai. Kembali ke linen and uniform section. Nah, di linen and uniform section akan menyerahkan ke kalau uniform ke uniform, kalau linen ke general linen room. Ya. Nah, ini ada dua ya. Ada employees uniform, ada linen.
Ya, cleanan itu secara garis besar dibagi dua, ada housekeeping dan ada F&B. Nah, ini alurnya. Alurnya ke sana, nanti baru balik lagi ke departemen masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ya. Saya rasa sudah padat, terlalu banyak juga materinya. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Boleh lewat chat, boleh dibuka mute-nya, juga nggak masalah. Ini terkait sama ujian juga ya. Di ujian juga nanti kalian boleh menanyakan ujian seperti apa, terkait GES, terkait laundry, boleh silakan. Ali, ada yang mau ditanya nggak? Alia, Sandy, Virial, Hafiz, Amanda, Fadilah, Afron, ayo nanya. Kalau nggak nanya, saya yang nanya nih. Afron, Afron, Afron. Fron di unmute, Fron. Afron. Tidur nih orang. Fron, buka ini ya, Fron. Speakernya. Tanyain langsung aja. Nah, ini Afron nanya ya, tadi mangler apaan? Mangler itu alat setrika yang seperti pasta ya. Jadi modelnya itu kayaknya pernah kalian lihat deh di Trisakti ya, yang alat dia masukin kain ke mesin pressing gitu, tapi bentuknya kayak alat pasta, dia diselipkan nanti keluar sendiri, kita tinggal narik. Nah, biasanya alat mangler ini nyambung dengan alat pelipat atau folder untuk linen. Jadi setelah dari mesin itu akan kelipat langsung oleh folder. Jadi kita nggak perlu ada tenaga lagi untuk melipat. Itu mangler. Selanjutnya ini Zibran. Kalau praktek enak, anak yang PKL housekeeping udah pasti bisa pas praktek. Khusus laundry tidak. Mungkin kalau making bed iya ya, making bed. Terus pengalaman saya, teman-teman yang walaupun PKL di bidangnya, misalnya housekeeping, saat uji kompetensi kagok. Ya biasanya mereka bisa ngerjain 3 menit satu kasur single bed kelar, bertemu dengan penguji, ya biasanya penguji kita kan GM atau owner ya, asesornya. Biasanya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, bisa 7 menit atau 8 menit. Jadi nggak ngaruh yang mau PKL di bidangnya juga. Apalagi kalau misalnya yang diujikan adalah materi laundry. Ya, nanti kalau misalnya ada jadwal praktek, makanya saya harap kalian bisa hadir semua untuk mempersiapkan uji kom. Ya, teman-teman, saat nanti ada jadwal praktek, silakan teman-teman manfaatkan jadwal prakteknya, fokuskan untuk pendalaman uji kompetensi. Nanti kalian bisa bertemu saya, Pak Astra, atau Bu Siti.
Nah, 3 orang ini kami punya karakternya masing-masing, punya cara ngajarnya masing-masing. Tapi saya nitip pesan ke kalian untuk minta tolong difokuskan ke uji kompetensi supaya apa saat kalian uji kompetensi kalian nggak kagok-kagok banget. Setidaknya ada kesiapan lah. Ya. Alia, saya mau nanya dong. Tolong di unmute. Iya, Pak. Nah, Alia, di laundry ada berapa section? Ada 3. Ya, secara umum ya. Hmm. Ada 3 apa aja? House laundry, House guest laundry, guest dry cleaning. laundry, sama dry cleaning. Ditambahkan 2 ya Alia, ada Ya. office section dan valet section. Ya. Ya. Hegel, saya mau nanya. Di unmute, Gel. Hegel. Hegel. Saya kasih nilai loh. Ayo. Dasar anak-anak ini. Hegel. Kalah sama perempuan masa. Engineer, saya nanya kamu deh. Buka Jen, jangan di-mute Jen. Ya, Pak. Coba jelasin saya apa yang kamu tahu dari guest laundry. Guest laundry itu salah satu section dari laundry. Terus guest laundry itu dia ngurusin pakaian-pakaian tamu. Ya, kalau misalnya dry clean? Kalau dry cleaning itu dia khusus pakaian yang nggak bisa dicuci sama air. Pressing only? Pressing only, jadi dia bajunya cuma disetrika aja. Oke, 100 ya. Suaramu kecil banget, Nak. Malu ya. Hegel, suruh nanya di sini malah nanya chat. Aneh. Sundul nih. Hegel nanya, WA saya ya, kalau yang PKL di FBS, terus prakteknya di housekeeping gimana? Teman-teman, jadi skema nanti uji kompetensi itu diundi. Kalian nggak akan tahu dapatnya seksi mana. Bisa jadi kalian dapat front office, bisa jadi kalian dapat housekeeping atau laundry. Atau bisa jadi kalian dapat semuanya. Jadi nggak ada alasan kalian nggak bisa. Makanya saat kalian praktek, apapun basic PKL kalian, kalian harus bisa semua departemen, khususnya di bidang akomodasi perhotelan yang diajarkan sama SMK Link and Match. Dari kamar, front office, dan laundry. Jadi, misalnya Hegel di F&B service, tiba-tiba disuruh menerima melakukan check-in, ya Hegel harus bisa. Ya kalau nggak bisa, berarti nanti di sertifikat uji kompetensinya akan nilainya jelek untuk front office-nya. Seperti itu, makanya jangan diremehkan. Nah, uji kompetensi, memang uji kompetensi itu kan nanti dapat sertifikat ya. Sertifikat ini yang bakalan jadi acuan kalian kerja biasanya ya. Kalau sertifikat uji kompetensi kalian bagus, akan tinggi nilai kalian saat melamar kerja. Tapi kalau misalnya nilai housekeeping-nya aja jelek, front office-nya jelek, terus yang kamu bisa apa? Dari sertifikat itu aja ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya di sertifikat PKL nilai kamu rata-rata. Jadi akan sulit. Makanya saat nanti kalian uji kompetensi harus dimaksimalkan. Nggak ada alasan kalian dari PKL-nya basicnya apa,
kalian harus maksimalin. Ya, ya kalau F&B service nggak bisa benerin making bed, ya buat apa? Padahal kalau misalnya di hotel, khususnya lagi di masa pandemi ini ya, dan kedepannya saya rasa semua staf hotel harus bisa melakukan semua pekerjaan di hotel. F&B service harus bisa making bed, room attendant harus bisa ngangkat tray, ya nampan. Kedepannya akan seperti itu dunia pekerjaan. Jadi harus bisa multi skill, ya. Karena saya jujur pribadi saat saya bekerja, ketika saya kerja di marketing, ketika saya hari Sabtu dan Minggu harus bertugas, saya membantu housekeeping, saya membantu front office, seperti itu pekerjaannya. Kalau dalam bekerja ya, mungkin kalau PKL ya kalian di sectionnya masing-masing. Tapi ketika banket butuh bantuan ya saya harus terjun ke banket. Kalau misalnya housekeeping lagi kelabakan ya otomatis saya harus terjun ke housekeeping seperti itu. Itu juga berguna untuk kalian. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak mau ditanya, nanya. Jonathan? Jo? Halo? Iya, Jonathan? Pak. Di-unmute, Jo. Iya, Pak. Jo, di F&B, linen ada apa aja, Jo? Aduh, saya kagak terlalu dengerin, Pak. Tadi saya juga baru masuk. Saya lagi di rumah sakit. Kamu tahu linen nggak? Linen iya. Tahu kan? Tahu. Ah, kamu di servis kan? Iya, heavy Ya, service. ada apa aja? Heavy Saya kasih service contoh. itu Taplak meja. iya tablecloth, Lanjut. cover chair, Ah, cover round table, ah. apa lagi ya? Sapu tangan apa bahasa Inggrisnya? Hand glove, Sapu tangan, bukan sarung sapu tangan. tangan, napkin, Napkin. Ya. Terus apa lagi? apa lagi ya? Buat ngelap gelas apa? Yang buat moles ya? Iya. Saya makin napkin juga, Pak. Oke, napkin. Ada Iya. sebenarnya glass cloth ya, nggak napkin. Glass cloth ya. Wah, kaya sekali hotelmu. Tapi saya Pakai napkin. dikasihnya sama napkin. Nah, kalau uniform di F&B service, kamu pakaiannya apa aja? Ada vest, kemeja, dasi, Kemeja bahasa Inggrisnya apa? shirt. T-shirt atau shirt? T-shirt apa t-shirt? Hah? T-shirt atau T-shirt shirt? ya? Shirt kayaknya deh. Jangan ragu, T-shirt T-shirt ya? atau shirt? Shirt deh. Ya, ada shirt, ada vest, terus apa lagi? Dasi pakai. Dasi pakai, Pak. Bahasa Inggrisnya apa? Dasi. Apa ya? Lupa apa? Hah? Tie. Lupa. Dasinya dasi panjang atau dasi kupu-kupu? Dasi panjang. Dasi panjang. Celananya? Celananya dari sendiri, Pak. Apa itu celananya? Celana bahan. Bahasa Inggrisnya tahu? Apa ya? Nggak tahu Celana deh. bahan itu namanya trouser. Oh, ya, trouser. Tulisannya TROUSSER. Trouser. Iya. Udah ya. Kamu boleh pakai cincin nggak? Saya nggak boleh. Boleh tapi satu doang, Pak. Cincin Gelang boleh nikah. pakai nggak? Gelang kayaknya nggak boleh. Oke. Nggak boleh, Pak. Pakai sepatu? Iya. Pantofel atau sepatu cats? Pantofel, Pak. Pantofel. Kaos kaki sendiri ya? Iya. Oke. Jonathan ada yang mau ditanyain nggak? Nanti saya WA aja, Pak, kalau kurang jelasnya ya. Nonton YouTube, nggak usah ya. Ya udah ya. Udah. Makasih, Ya. Jo. Iya, sama-sama, Pak. Lenora.
Pertanyaan terakhir, Len. Buka, Len. Lenora. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya mau nanya aja, Pak. Saya mau nanya. Oh iya, lu yang nanya, boleh. Saya kalau beda divisi lain nggak apa-apa kan, Pak? Nggak harus. Boleh. Pak, saya mau nanya, Pak. Misalkan nanti kalau uji kom nanti kan untuk kalau saya dapat front office itu ada nggak sih, Pak, uji sistem buat resepsionis gitu-gitu? Buat apa tuh saya lupa namanya, reservasi gitu-gitu. Nah, kebetulan kita semuanya masih manual. Otomatis kita pakai kertas-kertasan. Ya, tapi prinsipnya sama seperti sistem. Nanti kalau misalnya saya bisa mengajukan dan di ACC sama LM, saya mau mengajukan sistem, jadi kalian nanti diperkenalkan sistem yang baik seperti apa, menerima reservasi, melakukan check-in melalui sistem. Tapi kalau misalnya tidak, otomatis kalian harus dan wajib mengetahui prosedur manualnya. Jadi pakai kertas semuanya. Ya, misalnya kamu reservasi berarti ada reservation form, ada terus ada confirmation letter dan lain sebagainya. Nah, sama seperti di sistem juga seperti itu. Nanti kamu melihat okupansi juga kelihatan, kamar mana yang masih kosong, density chart-nya, terus okupansi selama 7 hari itu bisa terlihat di kertas-kertas yang akan saya ajarkan di materi FO. Jadi kalau tahun lalu manual, tahun ini sepertinya masih manual. Oke, Pak. Ya. Sudah, Pak, itu aja, Pak. Oke. Makasih ya, Lenora. Teman-teman, terima kasih semua pertanyaannya dan semua jawabannya. Saya anggap kalian semua sudah paham. Kalau misalnya ada pertanyaan di line ke depan, silakan WA saya secara pribadi. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.